Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Hari ini harusnya giliran yang berdoa itu adalah Gabriel Partogi, tapi dia belum masuk. Berarti kita lewati sekarang Rab Lahisa Rosi. Rosi yang berdoa pagi ini. Kita akan berdoa dipimpin Rosi. 1, 2, 3. Paul, hand, back, head, close, eye. Doa, Bapa Sorga, terima kasih saat ini kami mau Zoom. Tuhan, tolong berkati supaya lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Rosi doanya. Oke, sehat semuanya ya. Kita belajar hari ini. Oke, Mem, matikan dulu semua suaranya. Nanti kalau Mem tanya boleh buka sendiri ya. Sekarang Mem tutup dulu mendengarkan penjelasan. Hari ini kita belajar masuk ke buku kita tema 1, yaitu hidup rukun ya. Hidup rukun, subtemanya hidup rukun di rumah. Nah, di rumah dulu kalau enggak mungkin hidup rukun di luar kalau di rumahnya belum. Jadi kita belajar hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1 hari ini kita masuk ya. Nah, di buku kita itu ada ceritanya di rumah keluarga Mutiara kan, yang di buku kan, udah dipelajari tadi halaman 1 sampai 10. Nah, itu di rumah keluarga Mutiara mereka itu hidup rukun. Ayah ibunya saling menyayangi Mutiara sama Udin. Itu yang ada di buku ya. Udah dipelajari ya. Nah, dalam hidup rukun itu mereka di rumah, ayahnya satu kali pulang dan bawa buah tangan. Nah, kok ada buah tangan? Buah itu apa? Buah anggur, buah apel, dan ini tangan. Itukah artinya? Ternyata tidak. Di pelajaran subtema 1 ini kita belajar mengenal ungkapan. Ada ungkapan. Tadi kamu sudah catat di bukumu. Apa itu ungkapan? Gabungan dari rangkaian kata. Gabungan, jadi ada satu kata, dua kata digabung, tapi artinya sudah beda dari kata asalnya. Contoh yang di buku itu, ayahnya Mutiara pulang bawa buah tangan. Bukan buah sama tangan yang dibawa, tapi sudah ada artinya yang lain. Itulah ungkapan ya. Ungkapan adalah gabungan dari rangkaian kata yang artinya berbeda dari kata asal. Kalau tangan artinya kan ini tangan, tapi bukan tangan lagi artinya. Ada arti yang berbeda. Itu ungkapan yang sudah kamu tulis ya. Ini contohnya. Ibu angkat tangan bila harus menengahi perdebatan Kak Ola dan Donda. Angkat tangan. Apakah ini yang dimaksud dengan angkat tangan? Diangkat tangannya dua-dua, angkat tangan. Bukan. Angkat tangan bukan tangan yang diangkat artinya. Kalau itu arti sebenarnya, tapi ada arti yang lain. Angkat tangan. Apa Niko angkat tangan tadi yang sudah dicatat Niko? Arti angkat tangan? Menyerah. Iya, angkat tangan artinya menyerah, bukan tangannya diangkat. Jadi ibu menyerah kalau untuk menengahi, kalau masih ada perdebatan antara Kak Ola dan Kak Donda. Ingat ya, jadi ada ungkapan. Artinya bukan itu lagi, bukan arti sebenarnya dari tangan dan diangkat, tapi menyerah, itu angkat tangan. Nah, yang berikutnya, ayah berusaha selalu berkepala dingin menghadapi kalian. Bella, apa artinya tadi berkepala dingin ya, Bella? Bella, buka mic-nya sayang. Sudah. Apa itu berkepala dingin ya? Sabar. Iya, jadi bukan kepalanya dikasih es jadi dingin. Bukan, tapi ada arti yang lain. Ayah berusaha selalu berkepala dingin menghadapi kalian. Jadi bukan kepala ayah dikasih dingin sama es, tapi ayah berusaha selalu sabar. Nah, harus tahu ini ya, berkepala dingin selalu sabar menghadapi kalian. Jadi mamanya kalau sudah
sudah pusing, suka bilang berkepala dingin. Nah, jadi bukan kepala mama jadi dingin, tapi sabar. Oke, ada lagi yang lain. Donda harus tetap rendah hati saat dipuji ya. Britney, buka dong mic-nya. Britney. Tidak sombong. Kok Whitney, sorry Britney. Whitney, rendah hati apa artinya Whitney? Tidak sombong. Tidak sombong. Jadi bukan hatinya ini dikasih rendah. Bukan. Tapi rendah hati di sini artinya tidak sombong. Nah, ada 5 tadi yang Mem sudah kasih catat contoh-contoh ungkapan. Nanti kita akan belajar lagi. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya yang sudah kita pelajari. Rendah hati artinya tidak sombong. Angkat tangan artinya menyerah. Kepala dingin artinya sabar. Jadi jangan, kalau ada kamu dengar nanti orang, dia orangnya rendah hati, jangan pikir, oh berarti hatinya rendah. Berarti ada orang hatinya tinggi. Tidak. Rendah hati artinya, oh dia tidak sombong. Aduh, saya angkat tangan melihat kalian, katanya. Oh, kenapa angkat tangan? Dia tidak angkat tangan. Jangan pikir angkat tangan itu tangannya harus diangkat, tapi ada artinya yang berbeda, artinya menyerah. Itu ya ungkapannya ya. Berikutnya. Nah, nilai tempat bilangan di kelas 1 pasti sudah belajar ini. Ada nilai tempatnya. Nilai tempat itu kalau dia yang paling, kalau cuma 1 bilangannya itu namanya satuan. Kalau 1 aja satuan. Kalau sudah 2 sudah jadi ada puluhan. Jadi yang paling depannya namanya puluhan, yang paling belakangnya satuan. Kalau sudah ada 3 bilangan itu sudah jadi ratusan. Maka yang paling depan angka ratusan, yang nomor 2 angka puluhan, yang nomor 3 angka satuan. Yang Mem kasih catat buat kalian adalah seandainya. Itu adalah kotak-kotak ya. Kalau kotak-kotak, kalau cuma 1 kotaknya, itu namanya satuan. Kalau kotaknya ada sampai 10, itu namanya puluhan. Kalau kotaknya 10 angka puluhannya, itu namanya ratusan. Itu ya yang sudah dicatat kan? Nah, nanti tugas mandiri aja ya sayang ya, tugas mandiri. Coba setelah tadi sudah ada catatan itu, bisa nggak sudah dikerjakan nanti halaman 8 ya, tugas mandiri. Nanti aja setelah selesai ini, baca-baca keterangannya lagi dari yang Mem sudah terangkan, dari yang kamu catat, coba kerjakan halaman 8. Bisa nggak? Kalau nggak bisa kerjakan, baru ya. Nanti kita tanya lagi. Berikutnya, sudah. Jadi dalam pembelajaran 1 ini kita belajar ungkapan. Ya, belajar ungkapan tadi. Hari ini kita sudah belajar langsung 5 ungkapan. Langsung 5 ungkapan. Selain ungkapan yang kita pelajari apalagi? Nilai tempat. Nilai tempat ya, tempatnya ada. Jadi ini cuma satuan, kamu letakkan dia di depan. Tempatnya harus tahu, satuan itu harus paling belakang, di tengah-tengahnya ini sudah puluhan, yang ke nomor 2, baru kalau dia sudah 3 angka, yang paling depan itu sudah jadi ratusan. Kalau balok-balok itu, lihat balok-baloknya terdiri dari berapa balok, baru dijumlahkan ya, seperti ada di buku di halaman 8. Nah, si Mutiara yang di buku, dia bukan cuma suka dengar cerita aja, dia juga suka bernyanyi sekalinya. Nah, di pembelajaran 1 ada lagu di situ. Mutiara suka baca buku nyanyian. Salah satu buku nyanyian yang Mutiara baca itu adalah itu lagu Prama dan Sopan. Ada di halaman 9. Coba dibuka bukunya halaman 9. Nah, ada di halaman 9 lagu yang Mutiara suka baca di bukunya. Itu adalah lagu Prama dan Sopan. Nah, di sini sebenarnya kita mau lihat lagu ini di bagian mana dinyanyikan panjang, di bagian mana dinyanyikan pendek. Berapa orang yang sudah tahu lagu Prama dan Sopan? Coba angkat tangannya, Mem mau lihat. Berapa orang yang sudah tahu lagu ini? Adakah yang sudah tahu lagu Peramah dan Sopan? Belum tahu ya? Oke, kita dengar ya. Kita cek dulu kedengaran atau enggak.
Kedengaran kah? Coba buka mic-nya yang bisa dengar. Nanti. Ah? Nggak ada. Nggak kedengeran ya? Belum, Mem belum pasang. Tadi Mem ada pasang. Nggak kedengeran. Belum. Mem belum ada pasang. Tadi sedikit Mem pasang. Kamu lihat itu adiknya. Mak, ada kedengeran nggak tadi? Mem udah matikan ini sekarang. Tadi ada kedengeran nggak? Enggak. Nggak ada ya? Tania juga nggak dengar ya? Nggak ada. Nggak kedengeran apa-apa. Tidak kedengaran ya? Sebentar ya, Mem join dulu dari handphonenya Mem. Apa yang di set ini? Ada nggak? Coba di kamar nggak ada ya? Bentar ya. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran ya? Apakah yang harus dipencet supaya ini bisa kedengaran? Speaker, bentar ya. Masih belum kedengaran kah? Belum ya? Belum ya? Aduh, Mem bingung kalau sudah kasih video kok nggak kedengaran ya. Ini yang mau di set ini. Sebentar ya. Mem, nyanyiin aja, Mem. Nggak ada musiknya nanti kalau Mem nyanyiin. Nggak boleh. Ini speakernya sudah full. Bentar ya. Mode. Biasanya untuk banyak orang. Pause. Chat and share komputer. Oh, share komputer sound. Coba. Kedengeran kah? Kedengeran? Sudah kedengeran? Akhirnya bisa share. Oke, Mem tahu sekarang, belum dibagi ternyata. Oke, kita dengar ya. Bukan yang gagah, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang gagah,
Oke, jadi ini lagu Peramah dan Sopan. Ini lagu Peramah dan Sopan ini nanti di subtema 1 ya, di subtema 1. Jadi untuk SBDP-nya subtema 1 diharapkan anak-anak kelas 2 bisa menyanyikan ini sesuai dengan panjang pendek nadanya. Bukannya congkak, bukannya sombong, ya nanti ya itu bisa dinyanyikan, tapi nanti mem kirim juga ininya untuk dipelajari. Kita dengarkan sekali lagi karena baru sekali tadi bisa kedengarannya, yang pertama belum bisa. Yes, disambil dilihat di bukunya atau di layar juga. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Oke, sekarang buka bukunya halaman 10. Halaman 10, coba buka halaman 10 bukunya. Nah, di situ disuruh buat tanda titik kalau nadanya pendek, tanda garis kalau nadanya panjang. Kalau untuk yang pertama, Shine. Halo Shine. Coba untuk yang pertama nyanyikan dulu Shine. Bukannya congkak, gimana tadi nyanyikannya Shine? Yang pertama aja. Bukannya congkak, Stop. Oke. Kira-kira itu nadanya pendek-pendek atau panjang atau panjang? menurutku sih gitu. Hah? Tan 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 atau tan. Nah gitu. Dinyanyikan panjang atau pendek, Syan? Bukannya congkak. Dinyanyikan cepat-cepat atau panjang? Gitu. Panjang atau pendek? Pendek. Jadi untuk yang pertama bukannya congkak, itu pendek ya, pendek-pendek. Tem 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 tem. Nah, itu jadi titik ya, tanda titik ya. Sekarang boleh tutup mic-nya, Shine. Prisil, buka mic-nya sayang. Prisil, yang kedua, Prisil, bukannya sombong. Gimana tadi nyanyikannya, Prisil ya? Prisilia, Mem nggak bisa dengar suara Prisilia. Nggak kedengaran sayang. Coba lebih kencang. Sudah, lebih kencang. Tadi kan si Shine udah nyanyi. Bukannya congkak. Bawahnya gimana? Prisilia bisa kedengaran. Ayo, gimana nyanyiin keduanya Prisilia?
Bukannya sombong gimana? Bukannya sombong. Kira-kira itu dinyanyikan panjang atau pendek? Bukannya congkak. Pendek. 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 Bukannya sombong. Nah, coba kita dengar lagi ya. Pendek, Kak. Lihat nih ya. Panjang. Lihat nih ya. Panjang. Lihat. Lihat ya, dengar. Lihat tepukannya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayang. Ya, bukannya. Sampai itu masih pendek-pendek, masih titik. Tapi sombong. Panjang dia kan? Bukannya congkak, bukannya sombong. Jadi di sombong itu ada garis ya, karena dia nyanyikan sombong. Kalau tadi kan tan. Nah, satu-satu dia, pendek-pendek dia. Bukan. Nah, satu nada. Tem. Tapi sombong. Sombongnya itu panjang. Jadi bukannya congkak itu titik. Bukannya sombong itu sombongnya doang ya. Bukannya itu masih titik. Masih cepat dia nyanyikan. Bukannya sombong. Jadi di sombong itu ada garis. Nadanya dinyanyikan panjang. Ya, panjang dinyanyikan nadanya di garis nih. Bukan yang sombong, yang disayangi. Sombongnya itu panjang ya. Masih itu dulu untuk pembelajaran 1. Nanti pembelajaran 2, 3 kita ketemu lagi lagu ini kita lihat lagi mana yang dinyanyikan panjang dan pendek. Handai dan tolan. Nanti ini Mem kirim di Classroom, boleh dipelajari dari situ ya. Setiap anak bisa menyanyikan lagu ini sesuai dengan panjang pendeknya. Artinya jangan jadi bukannya congkak. Nah, enggak, tapi dia pendek. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, itu ya sombongnya yang panjang. Nanti dipelajari lagi, lihat di Classroom. Hanya anak. Oke, kita lanjut. Itu untuk pelajaran tematik kita hari ini. Mem, besok gimana? Besok tematik, kan kita nggak ada jadwal Zoom kalau hari Jumat. Besok kita hanya di Classroom. Nanti di Classroom Mem kasih catatan untuk pembelajaran 2. Itu boleh dicatat. Kemudian soal-soalnya mandiri ya. Kalau ada yang bingung baru boleh tanya Mem. Tapi nggak usah dikirim di Classroom kayak ikut perjanjian kita. Nggak usah. Mem percayalah kalian besok ya udah dari jam 8 start. Mencatat, menulis, pelajari. Kalau ada yang bingung boleh tanya Mem. Kebetulan Memnya besok ada pelatihan. Jadi Mem kirim tugasnya besok jam 8 baru itu kerjanya ya. Tapi kalau yang ini, kalau yang misalnya ini nggak ngerti soal yang ini Mem, boleh japri ke Mem ya. Itu untuk pelajaran tematik besok sama penjasnya juga ada. Besok Mem kasih ya. Ingat jam 8 kita besok masuk ya. Jadi besok jam 8 Mem kasih. Sekarang agama, hari ini kan ada pelajaran agama ya di jadwal ya. Ada pelajaran agama kah? Mem, besok ada Zoom, Pak. Tidak ada sayang, tidak ada Zoom besok. Zoom itu kita hanya hari Selasa dan hari Kamis ya. Sesuai jadwal, jam 9 bagiannya anak kelas 2 nge-Zoom jam 9. Kita udah sesuai jadwal ya. Mem. Yes. Mem. Hari ini tematik sama bahasa hari ini Tematik sama bahasa Inggris. sama bahasa Inggris ya. Ya, Mem siapinnya sama agama. Mem masih ingat jadwal yang lama ini. Aduh. Oke lah. Berarti Mem, yes. roti dari surga itu roti mana? Mem siapinnya untuk sebentar sayang. Mem lihat dulu jadwalnya. Duh, Mem nggak connect ini Memnya ini. Hari ini tematik sama bahasa Inggris bukan agama. Agama harusnya kemarin ya. Baiklah. Jadi nanti Mem kasih di Google Classroom aja bahasa Inggrisnya ya. Abaikan aja ini karena Mem yang salah jadwal. Masa agama Mem siapin? Nanti untuk bahasa Inggrisnya Mem masukin di Google Classroom hari ini. Pembelajarannya apa dari sini ya sayangnya? Atau sebentar deh Mem buka, Mem kasih masih ada waktunya sekitar 6 menit. Oke, bahasa Inggris sudah ada di depan kamu. Kita masuk ke pembelajaran 1 dulu. Memnya salah, Mem siapin agama. Nah, untuk bahasa Inggris itu belajar numbers ya.
belajar numbers. Kalau yang sudah punya buku, yang nggak punya buku nggak apa-apa, masih belum dibeli, belum datang ya. Jadi bahasa Inggris pembelajaran pertama itu kita belajar numbers. Apa itu numbers? Nomor. Nomor. Apa yang mau kita pelajari, Mem, hari ini adalah anak kelas 1, anak kelas 2 belajar 1 sampai using numbers 11 to 40. Oh, sampai 40 ya. Using number 11 to 40. Jadi harusnya yang dipelajari itu sampai 40. Mulai dari 11. 1, 2, 3 sampai 10 gampang lah ya, anak kelas 1 udah bisa. Dari 11, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dari 20 ke 40. Dari 20 itu kan gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 ini aja kamu sudah hafal. Udah gampang untuk sampai 40 ya. Udah gampang. Contohnya, ini kan hafal dua ya dari kelas 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sampai 9 sudah hafal. Nanti kalau dia sudah 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Habis kalau sudah 20 berarti 30, 31, 32, 33. Selanjutnya sampai 39. Kalau sudah 39, 40. Sudah selesai. Jadi habis ini belajar numbers yang English 1 up to 40. Itu aja pembelajarannya, selesai ini. Bisa ya? Gimana, Mem? Bingung, pusing. Yang penting 1 sampai 9 hafal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sudah 9, nanti tinggal nambah-nambahnya aja. 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, tinggal gitu aja kan. Jadi udah tinggal enak. Yang penting 9-nya sudah hafal karena sudah dari kelas 1. Jadi yang diharapkan di pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran lesson 1, numbers ini, anak kelas 2 bisa dari 11 sampai 40. 11 sampai 40. Nah, supaya bisa sampai 40, gampangnya gimana? Hafal sampai 9 dulu. Kalau sudah sampai 9, tinggal nambahin. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah 10, nanti kan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kalau sudah 20, 21, 22, 23, 24. Ya, bisa ya. Yang pasti sudah sampai 9 dihafal. Untuk English speaking aja, speaking 11 sampai 20. Itu aja untuk hari ini. Mem sudah sampaikan di sini, tapi nanti Mem buat juga di classroom untuk materi English. Hari ini, hari pertama, anak-anak bisa 11 sampai 20. 11 sampai 40. Dari 11 sampai 40. Karena kenapa mulai dari 11, Mem? Karena dianggap 1 sampai 10 itu udah lancar. Anak-anak TK juga udah lancar kan? Lancar sampai 40. Yang sudah bisa sampai 100 udah gampang mainin. Ya, itu ya untuk bahasa Inggris hari ini. Bisa? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke. Bisa, Mem. Bisa. Mantap. Itu aja untuk Bisa, latihannya. Mem. Nanti kalau menulisnya itu latihan sendiri, yang penting speakingnya ya. Speakingnya 1 until 40-nya sudah. Misalnya next week Mem tanya nih, 26. Nah, siapa bisa 26? Siapa nih? 26, mantap. 26. Mak. Halo, Mak. Buka dong mic-nya, Mak. Mak, 30 apa, Mak? Bisa, Mak? 30. 30. Kan 3 itu 3. Kalau 30, 30. Oke? 20, 20. 20, 30, 40. 20, 30, 40. Nanti belajar ya, Mak ya. Kalau English itu enaknya ngomong-ngomong. Kalau nulis-nulis sendiri, nanti tugas mandiri aja. Oke? Halaman berapa? Oke. Ya? Halaman berapa? Halamannya halaman 2 dan 3. Tapi yang kamu hafal itu halaman 2-nya itu aja, 11 sampai 40. Ya, yang dihafal 11 sampai 40. Itu untuk materi English hari ini. Waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Ingat ya, besok di classroom. Kita hanya di classroom, Mem masih ngasih tugas di classroom. Setelah itu dikerjakan, tidak ada Zoom besok. Besok ya. Zoom kita hanya hari Selasa dan hari Kamis.
Itu jam 9. Ingat kita nge-Zoom jam 9. Karena jam 8 itu yang nge-Zoom anak kelas 3 SD. Ya, anak kelas 2 SD jadwalnya jam 9. Yes. Yang belum punya buku cetak gimana? Yang belum punya buku cetak 11 sampai ini. Nanti Nen kirim fotonya ya. 11 sampai 40 ya. Oke, thank you, men. Oke. Kita masih punya, kita kan dikasih waktu nge-Zoom itu jam 9 sampai jam 10. Itu sesuai jadwal. Ini masih 9.40. Ya, 9.40 masih. Yang masih bingung boleh join lagi. Ini DJ kan baru gabung nih, DJ. Mem mau kasih ulang ke DJ. Ya, DJ ya. DJ abis ini join lagi ya, DJ. Karena DJ baru ngulang. Materi tadi nggak ada. Ya, DJ ya.